yaitu dari keluarga bangsawan, dan sangat terpandang. Jadi kalau tingkat ekonomi keluarga dari Yesaya itu sebenarnya adalah golongan menengah ke atas. Maka untuk itulah Yesaya juga memiliki pendidikan yang tinggi. Karena dia paham, ya, bahkan memiliki bakat membaca, menulis. Ya, karena dia punya kemampuan secara pendidikan, secara akademik, maka dia juga menjadi penasihat raja pada zamannya. Ayahnya bernama Amos dan menikah dengan seorang nabiah dan memiliki 2 orang putra. Nama yang pertama adalah Syar, yang kedua Yasub, ya, dan Maser Syal Hasbas. Nama ini juga memiliki arti dan makna. Nanti akan saya jelaskan. Lalu, masa-masa pelayanan daripada Yesaya dimulai dari kapan? Dimulai waktu dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan tahun 740 sebelum Kristus lahir ke dunia secara fisik. Pada zaman Raja Usia sudah meninggal atau wafat pada saat itu. Nah, maka masa pelayanan daripada Yesaya itu berlangsung dari masa Raja Hizkia, ya, yang mana masa-masa kerajaan Hizkia ini tahun-tahun yang penting, genting. Karena adanya ancaman yang besar dari kerajaan Asyur, ya, untuk menyerang orang Israel. Tadi kita sudah singgung ini sebenarnya di kitab Ester, ya. Dan juga pada masa itu juga terjadi kejatuhan kerajaan Israel Utara atau sekarang disebut dengan namanya Samaria pada tahun 722 sebelum Kristus lahir. Nah, Nabi Yesaya juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan Nabi Mika, khususnya di kerajaan selatan Yehuda. Maka kalau kita lihat secara historis, Yesaya melayani di tengah-tengah ketidakstabilan politik. Dan juga ditambah ancaman dari bangsa-bangsa tetangga, terutama Asyur. Jadi bisa dikatakan sebenarnya tantangan dihadapi oleh Nabi Yesaya pada zaman itu bukan hanya dari kalangan orang-orang Israel, tapi juga dari luar. Ya, jadi sangat berat. Nah, maka kalau kita lihat Nabi Yesaya juga memberitakan bahwa mengandalkan kekuatan duniawi tidak ada manfaatnya. Contoh Mesir, mereka mempertuhankan rajanya kan gitu, Firaun. Tapi sudah waktu bertemu dengan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan, chaos juga dia. Nah itu saya banyak memberikan contoh, perbandingan atau komparasi. Tuhan di atas segala raja, Tuhan di atas segala penguasa di dunia ini, Tuhan di atas segala presiden yang ada di dunia ini. Karena dia tidak ada lagi di atas Tuhan. Nah, misi dan pelayanan Yesaya menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel. Karena bangsa ini menjadi bangsa percontohan. Menjadi bangsa yang menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Termasuk bangsa Indonesia dan bahkan juga bangsa-bangsa apapun yang ada di negara di dunia ini. Dan juga supaya mereka kembali tobat, percaya total kepada Tuhan. Misi lain daripada kita Yesaya adalah menekankan bahwa Tuhan pelindung yang sejati. Presiden kita, presiden siapapun di dunia ini, tidak bisa melindungi totalitas kehidupan kita. Kita orang Kristen aja di Republik ini tidak bisa dijamin, tidak bisa dilindungi oleh presiden kita. Contoh, dia baru belum 1 tahun yang akan jadi presiden. Kita tahu betul. Demo, larangan, penutupan gereja tak berlangsung kan Bapak Ibu. Maka jangan pertuhankan presiden deh. Cukuplah Tuhan menjadi pelindung sejati kita. Itu banyak dijelaskan oleh Yesaya. Ya. Dan juga menekankan kita Yesaya ini menekankan apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun karena kekerasan hati kita harus dihukum dan dibuang. Tapi ada pendidikan yang konstruktif yang Tuhan telah lakukan di situ. Nabi Yesaya sudah singgung tadi juga tidak kalah banyak menjelaskan tentang